Aku pengen ketabrak telepon masuk di saya. Wah, Doraemon itu anime ya guys? betul. Anime. Katanya kartun, Kak. Anime Ayo. Itu anime. Anime kan Wah, Gadis Lollipop dengan senyum manis yang akan membuat hari-harimu semanis gulali. Hai semua, aku Yakaru dari Kisah Kinohi Gen 1. Hai, perkenalkan, seperti semerbak angin yang akan meninggalkan hatimu. Hai, aku Eva dari Kisah Kinohi Gen 2. seperti bunga matahari yang kehilangan arah saat malam maukah kau menemaniku? Halo semuanya, kenalin aku Nana dari Kisah Kinohi Gen 3. Hai semua, welcome back to Ibu Merapat. Yeay. Kita kenalan dulu ya. Seno. Hai semua, kami dari Kisah Kinohi. Hai semua, aku Yakaru dari Gen 1. Halo, aku Eva dari Gen 2. Halo semuanya, aku Nana dari Gen 3. Yeay. Mau ngapain sih? Mau tanya jawab nggak sih, Kak? Jawab bahas tentang apa nih? Hari ini kita akan bahas tentang anime. Anime. Kita punya beberapa pertanyaan nih hari ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Waktu pertama kali nonton anime, apa judul dan kesan pertama kamu terhadap anime tersebut? Siapa dulu nih? Kamu dulu aja. Oke, aku dulu. Jadi waktu pertama kali anime aku tonton dulu tuh Inuyasha. Tapi dulu aku nontonnya tuh lewat kaset ya, jadi bukan di TV atau nyari di website. Jadi dulu ayah aku itu downloadin ke kaset itu di bawah terus aku tonton. Kesan pertamanya apa sih? Jadi dulu itu aku belum terlalu tertarik ya sama kayak romance atau something karena masih kecil ya kan. Jadi itu habis nonton Inuyasha tuh jadi kayak oh ternyata aku suka sama anime romance ya. Jadi akhirnya sampai SMP itu aku masih nonton Inuyasha kan. Ada sampai pulang kan dari episode awal sampai akhir sampai lupa nah Inuyasha tuh bagus lah untuk starter pack dalam awal nonton anime selain Naruto dan One Piece ya. Ada One Piece. Oke, itu dari aku. Siapa nih next? Boleh. Boleh. Aku pertama nonton anime itu Chibimaru Ko-chan. Itu mungkin sampai sekarang masih jadi comfort anime yang ditonton kalau pas lagi mau makan karena stress of life kan. Aku tuh awalnya nonton Chibimaru Ko tuh bukan animenya dulu, tapi live actionnya dulu. Dulu tuh ada live actionnya tuh rilisan tahun 2000-an. Terus ayahku nontonin Chibimaru Ko-chan dan aku ngerasa relate sama karakternya soalnya aku tuh punya adik cewek. Dan menurut aku dia agak mirip sama si Maruko ini. Setenggil-tenggilnya tuh juga mirip gitu loh. Ribet gitu ya? Jadi aku ngerasa relate sama si kakaknya Maruko ini. Terus aku bilang kalau aku suka sama live actionnya. Terus sama ayahku dikasih animenya. Terus ya udah itu jadi tontonan aku. Terus semenjak itu aku mulai kayak sepertinya aku suka nonton animasi. Jadi aku udah nonton setelah itu aku nonton Aikatsu, terus anime-anime lain di dulu tuh ada channel di TV aku nontonnya Animax. Aku lalu nonton TV. Itu semua anime-anime Gen lama sekali ya? anime-anime lama tuh aku nonton di situ kayak apa ya? Subasa aku nggak nonton. Biasa di RCTI ada loh. Oh iya? Iya. Di Minggu pagi ya? di saluran TV Indonesia seperti normal ada kok. Doraemon tuh. Iya kayak Iya. Sebelum Doraemon biasanya. Aku nonton di Animax itu dulu paling suka nonton Fairy Tail. Oke. Next. Kalau aku sih anime pertama mungkin Naruto, cuman anime yang paling berkesan Aikatsu sih, soalnya kan itu nyeritain tentang anak SMA yang pindah ke sekolah idol terus jadi idol kan. Terus jadi kayak boleh nih kalau misalkan SMA terus kayaknya pindah ke sekolah idol jadi idol gitu kan, terus kayaknya seru aja gitu. Anime banget. Iya. Haluan para libur. Iya makanya justru jadi semenjak itu jadi kayak sering-sering nonton anime lain gitu kan yang berhubungan sama idol sama yang girly-girly gitu ya, tapi tambah dewasa tambah ya Ganti-ganti. Tapi banyak banget apa anak-anak cewek di Indo yang tumbuh bersama Aikatsu. Siapa dulu koleksi itu? aku Aku habis beli ID card baru kan, tapi tuh katanya mesinnya ditarik. Oh iya benar. Makanya itu masih ID card baru, jadi sayang banget. Oh buat koleksi bagus sih. Iya. Tapi udah tahu apa yang aku mau bilang kan. sama Oke, kita akan next question. Menurut kamu nih, apa yang bikin cerita atau karakter anime itu berbeda dibanding film atau kartun biasa? Jangan-jangan kata kamu lagi. Iya.
di Oshinoko ini, walaupun cuma di 3 episode awal ya, membahas tentang Hoshino Ai sebagai idol yang lagi naik daun pada masa itu lah, idol muda ya. Tapi di bagian itu tidak cuma membahas tentang sisi cerahnya, tidak cuma membahas tentang kehidupan di panggung dan di depan kamera serta di publik gitu kan. Kita juga membahas tentang sisi gelap dan kehidupan pribadi idol tersebut lah, kayak Hoshino Ai yang punya kuasa lebih, terus tentang profesionalitas juga, tentang Hoshino Ai yang bisa membedakan gimana itu urusan kehidupan pribadi dan urusan kerja, dimana dia merasa pasti kan juga berat ya, maksudnya Ai itu kan jadi ibu muda waktu itu. Iya masih kecil banget. Iya, makanya tapi dia masih bisa stay on point gitu, walaupun di publik dia tuh masih bisa senyum, bahagia, masih bisa memperlihatkan sosok idol yang semua orang itu suka. Jadi itulah apa yang buat aku merasa Oshinoko dan Hoshino Ai ini berbeda dari film atau kartun yang lain. Next. Nah kalau aku sih mungkin masih mirip-mirip sama Kak Yukaru, itu dari anime Shine Post yang karakternya namanya Haru. Dia tuh di situ jadi leader grup namanya grup Shine. Nah di situ tuh juga diceritain tentang kayak gimana sih jadi idol yang underground di Jepang, terus kayak gimana mereka dapetin fans lebih banyak, gimana mereka ngadepin masalah mereka masing-masing, gimana kayak caranya mereka biar bersinar masing-masing, nggak cuma satu orang aja yang bersinar, tapi dia tuh bisa bikin member lainnya tuh juga bersinar kan, karena juga mereka tuh dihadapin sama grup dari agensi yang lebih besar daripada mereka. Jadi tuh mereka kayak gimana ya bisa bersaing sama kayak grup yang lebih besar, udah dapet pasar yang lebih luas gitu. Jadi kayak mereka mulai dari kecil, terus apa kayak bagiin tiket yang di jalan ya kan, di Jepang banyak kan, terus kayak konser-konser di mall gitu. Jadi kayak semua orang tuh yang awalnya nggak tahu tentang member ini yang biasanya ketutup nih, itu biasanya langsung kelihatan gitu, terpancarkan gitu. Itu aja. Itu relate banget sih, maksudnya nggak cuma di Jepang, di Indonesia pun banyak underground idol atau biasa kita sebut cinta idol ya, idol-idol yang bukan di bawah agensi besar ya, kayak sih promosi sendiri-sendiri, bukan cuma member tapi juga sebagai tim ya. Ini kok kayaknya kita bahasannya idol semua ya. Aku jadi malu. Tapi kalau aku anime yang kenapa bisa anime itu kayak aku merasanya beda dari film-film lain atau kayak animasi lain gitu, aku merasanya anime itu cakupan genre-nya luas banget. Jadi kalau misalnya kan ada orang yang nggak suka nonton romance, ada yang malah sukanya romance gitu kan. Nah kalau anime tuh banyak dan variasinya tuh gede banget. Kayak kalau kamu sukanya yang kayak isekai, itu banyak banget isekai, bahkan tuh ada yang kayak ke zaman purba, ada yang ke Masa depan. ada yang masa depan, ada yang ke zaman Ada yang dimensi lain, ada yang dimensi lain, dan maksudnya ranahnya isekai aja tuh udah sebanyak itu. Romance juga banyak, ada yang sekolah-sekolah, IT gitu kan, ada juga yang udah kerja atau kuliah gitu. kampus ya, ada ya, golden ya dulu ya namanya ya. Yang anak-anak kecil juga ada kok. Iya, banyak banget. Banyak banget. Terus menurut aku genre di anime itu selain banyak, dia juga apa ya, jalan ceritanya tuh menarik gitu loh, untuk plot twist, terus storyline-nya itu juga variatif, apalagi dengan didukung sama gambarannya juga kan, terus jadinya kayak keren juga gitu. Aku tuh yang menurut aku anime yang mungkin sampai sekarang masih aku berkesan ya, mungkin sampai sekarang masih aku sering ngomongin juga ke teman-teman. Itu aku dulu waktu SD aku pernah nonton anime namanya Amnesia. Itu tuh kalau nggak salah dari game, cuma ada animenya. Aku nonton anime itu waktu SD, dan waktu zaman aku masih kecil tuh kan otak aku ini sangat mungil dan sulit memahami gitu kan. Dan aku tuh harus sampai nonton anime itu sampai 2 kali buat pahamin alur ceritanya, dan menurut aku itu plot twistnya dapat banget, kayak wah tidak expect di episode terakhir ternyata plot twistnya kayak gitu. Itu tuh pas film anime harem yang bisa aku tonton. Apa nih cewek-cewek dia suka harem, dia cowok-cowoknya ganteng. Iya sih, reverse harem itu masih langka. Betul. Masih langka. Reverse harem itu masih langka. Betul sekali. Jadi menarik banget kalau ada anime tentang reverse harem itu langsung wah, reverse harem segala macam. Oke, kita akan lanjut ke next question. Apa hal yang paling menarik dari segi visual, musik, budaya, atau plot cerita dari anime yang bikin kamu makin suka? Apa tuh? Kayaknya udah
amazing Nana deh tadi dari visualnya ya. Ya visual, iya sih, soalnya kan anime tuh digambar manual kan, tiap scene-nya tuh Tiap panel. tiap panel tuh gambar manual. Itu juga butuh effort dan mungkin sekarang banyak banget studio-studio yang gambarnya udah wow, sangat epic, bagus. Ini banyak banget bagus. Terus untuk dari segi musiknya juga menurut aku cocok di aku gitu, karena mungkin kalau menurut orang lain musik Jepang itu dianggapannya kayak rada berisik gitu kan, tapi menurut aku cocok sama musik Jepang. Terus selain OST-nya yang bagus, kadang kan maksudnya ada OST yang sama anime tuh kayak match banget kan, kayak mungkin OST-nya si Bimang saya atau saya Iba. Wah, itu banget sih. Mantap Apalagi sekali. pas movie yang genre, aduh sampai nangis banget. OST cocok, bagus banget, Masuk banget tuh ya. sampai saking suka sama OST tuh biasanya sampai ngikutin artis-artisnya juga. Kalau aku mungkin lebih ke budayanya ya, budaya Jepangnya tuh kayak variatif banget. Terus kadang kan juga dibawa ke anime-anime ya, apalagi di genre romance waktu klimaks. Ya, menonton Kembang Api Bersama, Episode 12 ya? ya menjadi wishlist ya sampai sekarang. Terus juga kayak apa ya, kan juga ada yang banyak dari anime yang angkat kisah masa lalunya Jepang gitu ya, juga ada perang-perangan kayak apa judulnya yang punya Ghibli, Firefly itu yang ada di bioskop kemarin itu juga kayak wah, ternyata Jepang tuh budayanya banyak banget ya, sama kayak cerita masalah-masalahnya tuh enak banget gitu. Jadi Pengetahuan sejarahnya bagus dan Betul. gak bikin pusing ataupun bosan. Kita rata-rata tuh kalau membahas sejarah itu banyak yang nyelentuk gitu. angkat-angkat duluan tuh kalau diangkat di anime tuh Ya, langsung seru banget gitu Kita- rasanya. Kita menikmati banget gitu melihat sejarah-sejarah ini. Wah ternyata sejarah kalau dibikin ini bagus banget ya. Betul. Kalau dari aku memang suka hampir semua ya. Jadi kayak visual, plot, story ataupun OST semuanya suka. Tapi seperti yang aku bilang nggak semua anime yang bagus itu punya visual ataupun OST yang bagus. Jadi kalau akhir ini aku banyak melihat itu anime yang punya visual bagus itu rata-rata story-nya lebih begitu panjang. Jadi kayak anime yang pendek dan sampai ada berapa season gitu lah ya. Masih bagus story-nya, tapi kayak kita tuh jadi tidak ada keinginan untuk ayo menunggu. Wah, udah tamatin satu season. Ayo season berikutnya apa? Iya, menunggu ini jadi kayak pacuan. Ayo, kita harus hidup sampai anime ini selesai. Ya kan, kayak sama One Piece. Betul. Jangan mati sebelum One Piece tamat. Iya, benar banget. Kedua. Jadi ini terus kalau OST ya sih nggak semua anime punya OST yang masuk ya. Tapi memang banyak anime populer yang juga ikut populer gara-gara OST-nya. Ya. Contohnya Demon Slayer juga. Naruto itu Iya, OST-nya Naruto, OST-nya betul. banget bagus banget bisa sampai kayak orang itu tahu lagunya tapi nggak tahu Nggak itu tahu dari lagu anime mana mana, ya iya. kan. Nggak tahu kalau itu dari anime gitu kan. Jadi pernah dengar gitu. Dan bahkan kayak beberapa OST sekarang itu bukan cuma dari penyanyi Jepang, ada juga dari penyanyi di luar Jepang, kayak Korea atau di luar itu juga banyak kan ya sekarang. Banyak banget. Iya, dan itu masih masuk. Tidak peduli itu adalah penyanyi dari mana, selama lagunya masih masuk dengan animenya, storynya masih bagus. Ya, betul sekali. Ya dan kayak Padahal biasanya tipe teknik menyanyinya orang Jepang kan beda sama orang luar Jepang. Tapi OST yang dibawain sama luar Jepang juga tetap bakal bagus sih. iya, makanya kayak yang paling aku suka suaranya jadi pengisi OST anime itu masih Lisa. Betul. Lisa dan Yoasobi itu masih masuk ya. Itu suara mereka itu suara pas yang Jepang banget. iya kayak kita dengar sekilas tuh langsung oh iya Lisa ini salah iya Yoasobi gitu kan langsung tahu gitu kan ya. Makanya kayak dan kalau untuk plot aku merupakan tipe pembaca atau penonton yang mudah menebak plot ya. Jadi menebak plotnya apa ya kayak oh setelah ini pasti gini gitu kan, setelah ini pasti gitu. Tapi kalau ada anime yang plotnya susah ditebak itu wah ini sih menarik ya. Ayo lanjut guys, endingnya gimana ya, pikir dulu. Yes, itu aja sih dari aku. Kita akan lanjut ke next question. Yang terakhir nggak sih kak? Ya kita banyak terakhir loh. Sudah mau di penghujung acara ya ini. Benar. Jangan berdiri dulu. Belum. Oke, next question. Sekarang ini apa sih alasan utama kamu masih lanjut nonton anime? Apakah karena hiburan
atau inspirasi atau cuma karena komunitasnya aja nih? Nah, menurut kalian gimana? Kalau aku untuk hiburan sama pelampiasan hidup karena my kisah tidak seindah di anime-anime. Make sense. Bisa sesuai. Kameramen kan ya enggak? Iya kan, iya kali. Memang kadang hidup itu nggak seindah di anime. Betul. Apalagi Kalian ya? Betul. Tuin. Empat. Soalnya kayaknya aku udah jadi wibu dari lahir enggak? Too much. Aduh. Aku udah wibu dari bocil deh kayaknya. Terus kayak mungkin awalnya masih denial gitu kan. Lama-lama jadi kayak sepertinya aku adalah wibu sejati. Enggak. Santai. Pasti penontonnya ada nih yang merasa denial ya. Kalian wibu sejati ya? Ya, kalian kan pasti awalnya juga denial kan. Saya wibu sejati. Bukan Kan basic. Iya. Pasti pernah ada di masa denial. Ah enggak, aku cuma Suka aja. Aku bukan ibu gitu kan kayaknya Terus kalian. lama-kelamaan jadi kayak yang awalnya Denial. waktu luang nih nonton anime deh. Lama-lama jadi apa ya luang pengen nonton anime aku gitu. Episode Malah awalnya ngejar. kejar ya. Ya, Malah beda. Aduh, info anime baru season ini apa ya? Betul. Apalagi kalau join komunitas dikit-dikit pay event. Ya, Kita event nggak besok. Terus lama-lama jadi kayak melihat banyak cosplayer juga. Terus kayak sepertinya karakter itu menarik tapi saya belum pernah nonton gitu. Iya. Terus jadinya ikut nonton. bener banget. Ada yang kita nonton jam berapa lah? Cakep tuh kan? Ya, Cosplaynya bagus. Ya kameramen pernah nggak gitu? Lihat karakter lewat, cakep, wah kayaknya anime bagus. Sering sih biasanya terus ikutan foto bareng gitu. Emang ke event. Tapi kan Sering. Wah, sering. Bagus kemarin kan ramai kan. Beda. Terus nonton kita. apa? Terus nonton. Enggak sih, enggak harus itu cuma suka nonton aja. Ngejar cosplayan. Nah, enggak harus gitu kan. Oh my god. Begadang untuk mengejar episode baru. Nanti kalau hidup tidak seindah di anime terus ya. Perasaan di anime tidak begini. Iya. Kapan ya hidup kayak di anime? Pengen isekai deh. Itu adalah ucapan wibu. Kalau kalian ngomong kayak gitu berarti Iya. Ya. selamat datang. Selamat datang di peribuan. Jangan denial guys. Jangan Jangan denial. Kami menerima. Ya, terima jadi dirimu. Betul. Kamu menerima jadi dirimu. Terima. Kamu menerima jadi dirimu. Menerima. Aku pengen ketabrak terus pun masuk isekai ya. Benar. Lihat rok putih lewat itu pasti kebayang. Aku pengen. Bisa nggak ya? Oke, ini sudah pertanyaan terakhir nih. Mau ngapain lagi nih sampai ramai? Setelah ini kita akan kasih challenge tiga bintang tamu kita untuk makan ramen. Amin. Wah! Apa ini? Apa ini? Ini apa cuma di Rusia ya? Ya, coba berhadiah. Udah jadi lama sih. Coba berhadiah. Apakah ini ramen dari isekai? Kalau makan jadi anime. Jangan-jangan ini genjutsu kameramennya guys, gede Iya. kita lapar ya kayaknya. Betul. Ini genjutsu ya? Iya. Ya kalau makan ini kan jadi anime. Boleh? Langsung. Boleh. Langsung deh. Wah, bukan genjutsu guys, beneran makanan asli. Iya. Oh beneran guys. Masih hangat guys. Masih hangat. Apa ini? Kita hari ini mau coba-coba ramen. Ramen ini dari Show Ramen. Kalau makan ini auto keren. Boleh. Makan ini jadi anime enggak? Makan Bisa ini jadi. Ini ada anime apa aja nih kak? Ini anime. Tuh kan. Ada ramen apa aja? Ini ada ramen apa aja kak? Yuk Karun tolong Ada bilang. kari, ada kolagen dan ada Bonbon. Yes. Kita hari ini mau cicip satu-satu guys. Kita akan mereview 3 ramen ini. Kita mulai dari yang mana nih? Itu dulu nggak sih? Ramen Korea. Iya. Nah, yang paling sering dipesan, yang paling sering dipesan. Aku jujur aku suka kari ya, tapi aku tidak pernah menemukan kari yang Cocok. legit. Coba pertama kuahnya. Itadakimasu. Beneran. Enak. Dan karinya berasa banget. Enak. Enak sekali. Ini tuh nggak enak kan? Loh, kalau coba ramen itu yang harus dicoba pertama itu kuahnya. Betul. Pindah ke mie baru ke topping. Jadi apa aja sih toppingnya? Ada chicken katsu, ada nori, ada tan mango. Tan mango itu telur ya. Telur. Chicken katsu ya katsu ayam. Terus kita ada garnishnya ini ada apa aja? Daun bawang sama Apa aja wortel nih? nggak sih? Ada Daun bawang lontang. sama- Daun bawang nggak? Daun bawang. Oh. Lontang itu bahasa Jawanya daun bawang. Weaponnya Miku.
Kita apa? Tolong, nanti editor ya. Tolong. Kita akan mencoba minyak. Oh iya, bajunya putih. Baju aku putih. Aku nak. Kakak yang menjadi donat itu loh. Cukup tahu. Daripada lama, mending kita coba kuahnya dulu saja. Betul. Yes, kolagen. Tapi nanti aku takut terkontaminasi. Jilat dulu. Sendoknya maksudnya. Biarkan saya mendahului. Wah, beda banget sama yang kari. Ini beda banget, ini sangat light kuahnya. Sorry. Wah, ini bang kameramen ini kenapa namanya ramennya ramen kolagen? Itu ramen kolagen karena pembuatan kuahnya itu kita pakai ceker ayam. Karena ceker ayam itu tinggi akan kolagen. Itu direbus sampai 12 jam. Kita makan ini Untuk jadi pembuatan. Ceker. Betul, jadi Kita makan ini glowing nggak? betul lah. Oh, jadi ada efek-efek glowing-glowingnya ya ini. Tolong. Kenapa namanya nggak pakai itu? Kan kuahnya Kuahnya Kak. aja. Makanya diganti pakai ayam. Iya, Yang tidak estetik. yang terakhir ada. Ramen sudah seestetik ini tiba-tiba ada ceker ayam muncul dari Betul, makanya baru ramen. Pedas nggak? Enggak, Oh, enggak, Rasanya aku pertama kali asam lihat manis. ini, aku pertama kali lihat ini skeptis katanya kata kameramennya nggak pedes tapi kok merah-merah ya? enggak pedes, asam Enggak manis pedes. rasanya. Pedes kok. Asam manis bener. Kayak rasanya tuh kayak saus okonomiyaki, Tuh. kayak jagung. Benar. Gimana jagung? Kayak jagung. Iya sih. Benar. After taste Iya kan? jagungnya. Tuh kan? Kalian aja sih, aku enggak. Ternyata dia enggak. Tuh nggak aku keinget sama saus okonomiyaki. Yang buat itu kan bakwan Jepang. Kalau okonomiyakinya Indonesia tuh okonomiyaki deep fry. Betul. Kalau Korea Kazon. Iya, betul. Ini tuh tipikal ramen yang kalau misal kalian hujan kan di rumah, rabas tempat ramen rabas. Hujan-hujan, lapar, Worth it. Jajannya yang itu yang Worth it. kolagen, enak banget. Enak. Di Gojek kan dulu guys. Yang pertama kan ceker. Yang kedua guys, bukan cuma enak, bikin glowing. Betul. Tuh. Sekali. Lagi glowing modal makan enak kan? Ramen lagi ini. Iya. Aku udah selesai cicip-cicipnya. Kasih rating dulu dong, mau makan. Wow, dapat minum guys. Tidak, maaf Kak. Aku mau yang kuning please. Ini ada wahananya. Ada wahana apa lagi? Apa sih? Apa wahana? Bubble nggak sih? Jelly. Terima kasih. Makasih Kak. Wah, saya kuning sendiri. Sangat senang. Ini kameramen ini namanya apa nih? Minumannya ini? Namanya Kak. Kalau yang biru namanya all blue squash. Kalau yang kuning namanya senja squash. Senja. Senja. Harus sekali ya. berbaju skena, bro. Tiba-tiba skena. Rap kehappian saya semuanya kuning. Saya suka warna kuning. Pecinta kuning guys. Aku mau nyicip yang kuning. Oke. Senja. Itu nggak kamu aduk dulu? Senjanya kembali nggak sih? Senjanya kembali. Saya bahagia sekali guys makan ramen sama minum yang Iya. sparkling. Saya bahagia sekali. Pengajian bahas anime dikasih ramen. Kataku mah kalian cepat nyicip si wahananya karena aku juga mau. Wahana. Boleh. Boleh. Wahana. Bareng nggak sih Kak? Kita kan sama. Aku ditinggal dong. Mantap. Apa? Mau nggak? Oke. Raspberry rasanya. Raspberry apa blueberry kamu? Aku suka yang ini karena aku suka kuning. Kayak lain. Apa ya? Yang itu leci, yang Oh, ya, kan. Tebakan tuh salah. orange, cuma ada bunga telangnya yang warna ungu. Oh, Nutella. Coba. Itu bagus untuk pencernaan sih. Aku juga nanam di rumah, tapi ternyata kalau nggak dikeringin dulu rasanya rasa daun. Iya, memang harus dikeringin Enak, dulu, baru nanti diseduh. Kayak apa? Enak. Kiseki no Mi. Yeay!
kita sudah makan ramen nih tadi. Sekarang Yang kita sekali. akan merating. Kita akan merating ramennya satu-satu. Oke? Kita mulai dari yang paling dulu. Dari Yudi tadi masih Ya, dari baru ramen tadi ya. rating kamu berapa ya? 9,5 per 10. Oke. Kalau Nana? Aku kalau yang baru 9 ya 9/10 enak. Kalau dari aku kurang suka ramen yang agak manis. Jadi aku lebih ke 8/10. Sekarang yang kolagen iya kolagen. Kita mulai dari Saya. Dan makan ramen yang Saya menghabiskan. Aku rate-nya mungkin 13/10 kali ya. Soalnya Boleh. pertama CM, kedua kolagen, ketiga sangat menyegarkan. Aku definisi mungkin seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya hujan-hujan gitu kan, di luar ada hujan tuh, kita langsung cabut makan ramen, terus pesannya yang kolagen. ratingnya berapa? Kalau aku sih personally kurang suka yang agak light sih ya. Cuman karena itu kolagen jadi 9,5 lah, sama kayak baru ya. Kalau dari aku suka ramen yang gurih, enteng-enteng like gitu ya. Jadi 10/10. Terus glowing kan? Betul. Enak banget tapi yang light, Iya, saya sangat suka. Oke, sekarang kita mereview yang kari. Oke, karena aku juga lumayan suka kari ya, jadi 9,5 semua deh kayaknya, karena enak semua ya, tipe semua ya. Nana? Kalau aku personally kurang suka yang kari karena maksudnya aku rasanya kari itu terlalu berat di mana-mana. Aku rasanya kalau kari itu terlalu berat di aku, makanya aku lebih suka yang light. Tapi untuk kari di sini rasanya balance menurut aku. Jadi nggak yang kayak over atau gimana gitu. Jadi di aku masih oke. 9,3. Aku sebagai pecinta kari yang belum pernah menemukan kari yang pas di lidah aku. Karinya ini enak banget sumpah. Pas banget di aku. Kayak oh my god, dia tuh kentalnya tuh pas. Kentalnya tuh pas, tapi kayak gurihnya enak gitu loh. Kayak, Balance rasanya. iya, kayak enggak, aku tuh banyak nemu kari yang kental tapi enggak flavorful yang ini tuh kayak flavorful banget, jadi kayak perfect 10/10. Oke, hari ini tadi kita sudah selesai membahas tentang anime nih. Nah, kita tadi sudah membahas tentang anime menurut pendapat kita masing-masing nih ya. Tuh, Dari anime pertama yang kita tonton, apa yang kita suka dari anime, dan kenapa sih kita masih lanjut nonton sampai sekarang gitu kan. Nah, apa sih rekomendasi anime dari kalian buat penonton yang masih baru banget mau nonton anime? Apa ya, mungkin yang dari tayang-tayang di TV dulu sih, kayak Doraemon, terus Chibi Maruko-chan juga yang genrenya masih slow-slow, yang slice of life. Doraemon itu anime ya guys. Betul. Anime. Katanya kartun kak. Ayo! Itu anime. Anime kan kartun. Wah, anime itu kartun Jepang. Jadi Doraemon itu Anime. Kalau dari Nana? Kalau aku suka menjelajahi banyak genre-genre di peranime-animean. Mungkin kalau aku buat saran anime yang bagus untuk ditonton pertama kali, Assassination Classroom. Oke, Oke, rekomendasimu sangat Bagus. tidak aneh ya. Hanya ada 2 season dan bagus. Kalau nggak cocok, cari yang lain. Pasti nonton lagi aja yang lain karena genre-nya banyak. Kalau nggak cocok, iya ada banyak. Kalau nggak cocok, cari yang lain, nonton lagi. Kalau masih nggak cocok, cari lagi aja. Jangan patah semangat. Your Lie in April. Iya, lain April. Ya itu boleh juga. Kalau yang mungkin butuhnya yang slice of life bisa nonton kayak tadi Eva, Chibi Maruko-chan itu bisa dipakai buat nonton. Bagus. Kalau mau yang maraton bisa One Piece atau Boku no Hero Academia, Hunter x Hunter bagus. Nonton. Banyak rekomendasi. Oke, kalau dari aku merekomendasikan ya basic lah ya, Naruto atau One Piece. Tapi kalau dari aku lebih merekomendasikan Inuyasha. Kenapa? Karena udah tamat Penting. ya. Betul ada, sekali. Ada movie-nya juga opanya. Bahkan sekarang ada lanjutan tentang
anak-anaknya juga. Sequel iya. gitu. Iya, namanya Yasha Hime. Kalau anime yang mau kalian rekomend selain Star Trek, Kalau mau yang horor atau thriller, Another. Another. Tapi agak traumatis kalau kalian nggak suka yang kayak banyak gore ya. ya Gore. itu jangan deh. Iya. Kalau Eva? Mungkin kalau misalkan suka detektif gitu ya, detektif Conan itu, cuman jangan nonton di TV ya, karena itu selingannya banyak sekali dan itu pasti kepotong-potong sama iklan. Mending nonton di aplikasi anime gitu ya. Kalau dari aku sebetulnya mau merekomendasikan Made in Abyss ya, tapi ya agak berat juga sebetulnya. Saya karakternya bocil-bocil tapi berat guys, berpetualang itu berat. Oke, kita sudah selesai membahas peranimean hari ini. Dan kalau kalian mau request mau membahas anime-anime lagi, boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe channel kita ini di Sorame TV. Jangan lupa follow Instagram @kizakinohi_official. Kepo sama Instagram kita? Boleh. Ini ada di sini ya. Ini Instagram individu nih bos. Ya, individu. Promosi individu juga dong. Ini foto cosplay. Ya. Foto perform. Ini foto perform. Oke, Eva? Ya ini sama kok foto idol dan perform, cosplay dan perform ya. Ini foto cosplay, ini foto idol. Oke. Sekian di beberapa kita hari ini. See you next Konten.